Pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan cara pembuatan TPN, Total Parenteral Nutrition. Nah, sebelum kita mulai, ada hal-hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama itu, operator harus sudah menguasai teknik aseptic dispensing. Mulai dari cara mematahkan ampul, mengambil cairan di dalam vial, semua itu memiliki skill-skill tersendiri. Yang kedua, kita harus menggunakan APD yang lengkap untuk menjamin keamanan operator. Dan yang terakhir, kita harus menyalakan alat dan mesinnya terlebih dahulu karena semuanya ada ketentuan-ketentuannya terlebih dahulu. Ya, sebelum kita mulai, di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan apa yang digunakan. Jadi, saat kita akan mencampurkan TPN, itu akan ada permintaan dari dokter. Nah, nanti akan kita siapkan. Di sini kita akan menggunakan bahan-bahan sebagai berikut. Kita harus menyiapkan 2 valve kosong. 2 valve kosong ini akan digunakan untuk menampung 2 fase. Karena pada prinsipnya, pada pencampuran TPN ini, kita akan membuat 2 fase terlebih dahulu. Yang pertama fase lemak, yang kedua fase protein atau asam amino. Ya, yang pertama bahan yang digunakan adalah berupa protein, yaitu di Peptiven 100 mili, nanti kita akan ambil sebanyak 100 mili. Yang kedua, kita siapkan KCl 7,46%. Yang ketiga, kalsium glukonas 1 ampul. Yang keempat, NaCl 3%. Kemudian yang kelima, kita siapkan fase lipid. Lipid kita siapkan 150 mili dan vitamin larut lemak sebanyak 10 mili. Nah, untuk vitamin dan lipidnya sudah kita persiapkan terlebih dahulu di dalam biskuit untuk mempercepat proses pengerjaan. Ya, kita mulai. Pertama-tama yang harus kita siapkan adalah kita membuat 2 fase. Kita membuat fase protein terlebih dahulu. Ya, kita ambil atau kita tarik di Peptiven berupa asam amino sebanyak 100 mili ke dalam valve kosong. Kembali saya ingatkan bahwa dalam proses pengambilan kita harus menggunakan teknik aseptik, mulai dari menyuap titik-titik kritis, dan cara pengambilannya pun memiliki teknik-teknik tersendiri. Ya, di sini kita menggunakan Transofik untuk mempermudah proses pemindahan cairan dari vial kaca ke dalam valve kosong. Ya, sudah 100 mili sudah dipindahkan dari vial kaca. Perlu teman-teman ketahui, kita di sini mempersiapkan terlebih dahulu fase protein. Nah, kemudian yang kedua, kita ambil KCl 7,46% sebanyak 20 mg. Nah, setelah melalui perhitungan seperti yang kami jelaskan kemarin, dapatkan angka 20 mili. Nah, untuk 20 mg itu tergantung dari permintaan dokter yang menuliskan resep ya. Karena di sini tertulis 20 mg, kita ambil 20 mili. Selalu diingat proses aseptic dispensing ya, untuk menyemprotkan cairan KCl-nya kalau bisa ditembakkan ke dinding valve, dikarenakan kalau langsung mengenai cairan akan terbentuk buih yang mungkin akan mengganggu stabilitas dari obat tersebut. Ya, setelah selesai mencampurkan KCl, tahap selanjutnya kita akan mencampurkan kalsium glukonas sebanyak 10% yang sudah kami perhitungkan dan didapatkan angka 5 mili. Jadi kita akan menarik kalsium glukonas sebanyak 5 mili yang kemudian akan dimasukkan ke dalam valve
fase protein. Jangan lupa untuk selalu melakukan teknik aseptik dengan menggunakan alcohol swab pada vial. Setelah selesai, tahap selanjutnya kita akan masukkan NaCl 3% sebanyak 20 mg, yang setelah kita hitung didapatkan angka 39 ml. Kita akan tarik 39 ml NaCl yang akan kemudian dicampurkan ke dalam fase protein. Ya, dengan demikian selesai kita telah membuat fase protein. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, jika dokter meminta memasukkan elektrolit atau fosfat, itu bisa teman-teman masukkan ke dalam fase protein. Jangan dimasukkan ke fase lemak karena akan mempengaruhi stabilitas dari obat. Karena permintaan dari dokternya cukup sampai KCl, kita sudah selesai membuat fase protein. Kemudian kita akan membuat fase lemak. Jadi kita menggunakan lipid sebanyak 100 gram. Karena kita memiliki sediaan 20%, setelah kita hitung kita akan menarik dan memasukkan lipid sebanyak 50 ml. Nanti tergantung dari sediaan yang teman-teman miliki di farmasi masing-masing, ada yang 10%. Nah, karena kami menggunakan 20%, kita akan menarik sebanyak 50 ml lipid ke dalam kolom kosong. Kita akan memasukkan vitamin larut lemak. Nah, kita juga sudah menyiapkan ke dalam sepuit sehingga kita tinggal memasukkannya kembali. Nah, jika nanti ada permintaan berupa vitamin larut air pun, itu dicampur ke dalam fase lemak. Itu tidak apa-apa walaupun lemak dan vitaminnya larut air, tidak jadi masalah. Ya. Nah, fase lemak sudah kita siapkan juga, fase protein pun sudah kita siapkan. Jadi nanti kita memiliki dua kolom yang sudah terisi, fase lemak dan fase protein. Nah, nanti yang terakhir adalah mencampurkan kedua bahan tersebut. Terserah, boleh fase lemak dimasukkan ke dalam fase protein ataupun fase protein dimasukkan ke dalam fase lemak. Gimana nyamannya teman-teman mengerjakannya saja. Ya, langsung kita campurkan saja fase lemaknya ke dalam fase protein. Dan gunakan Transofik kembali agar pengerjaannya lebih cepat. Namun jika teman-teman tidak punya, tidak menggunakan spuit pun tidak jadi masalah. Ya, sudah tercampurkan. Jangan lupa kita goyang-goyang sedikit untuk mencampurkan secara homogen. Nah, sudah selesai. Nah,
saatnya kita berikan etiket terakhir. Jangan lupa untuk memberikan etiket pada proses terakhir untuk agar tidak terjadinya kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien. Nah, kita tutup juga kepala dari rubber valve tersebut menggunakan parafilm yang sebelumnya telah di swab dengan alkohol swab. Ya, selesai.